Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Pasti sehat selalu. Nama saya Wawan Pratama. Saya di sini akan memenuhi salah satu tugas dari dosen, yaitu tugas mata kuliah psikologi olahraga. Di sini saya akan membahas tentang teori motivasi dan penguatan mental. NPM saya 1785210009. Oke, lanjut. Secara umum, definisi atau pengertian motivasi dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau pendorong dengan tujuan sebenarnya tersebut yang menjadi daya penggerak utama bagi seorang dalam berupaya dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkan, baik itu secara positif ataupun negatif. Nah, adapun menurut para ahli, diantaranya menurut Hamalik 1992, pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Adapun menurut Sardiman tahun 2006, pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Terakhir, menurut Mulyasa tahun 2003, pengertian motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik dan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. Lanjut ke mental. Mental itu lebih ke ini ya, sebenarnya ke psikologi kita kuat tidaknya itu tergantung mental kita. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menguatkan mental manusia. Kebanyakan diantaranya bisa dilakukan diri sendiri dengan niat yang kuat. Intinya itu niat. Yang pertama, sering mungkin berusaha mengingat Tuhan. Landasan hidup manusia itu adalah agama. Jadi sewajarnya kita harus ingat siapa yang menciptakan kita. Yang kedua, mengasah kemampuan diri. Mengetahui apa saja kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri atau keunggulan dan potensi yang dimiliki merupakan nilai tambahan dapat menguatkan mental diri kita sendiri. Yang selanjutnya, nomor 3, tidak memiliki perkataan buruk orang lain. Perkataan orang lain ada yang bisa menjatuhkan dan semangat, namun ada juga yang bisa mendorong. Jadi kita harus bisa menyiapkan diri kita sendiri untuk menerima cibiran ataupun apapun itu namanya, dan kita harus kuat. Selanjutnya, memelihara pikiran positif. Jelas, memelihara pikiran positif itu adalah untuk menguatkan mental kita, karena dengan berpikir positif jadi pikiran kita lebih terbuka dan dapat menerima apa saja. Sering berolahraga supaya menyehatkan tubuh dan pikiran. Banyak beraktivitas di luar ruangan supaya tidak jenuh. Selanjutnya, kendalikan aktivitas media sosial supaya tidak over. Jangan pernah membesarkan masalah, karena hari yang dibesarkan itu tidak baik. Menghargai diri sendiri dan jelas kita harus menghargai diri sendiri. Kalau tidak kita siapa lagi? Selalu berusaha bertanggung jawab. Memang tanggung jawab itu penting, bukan hanya penting ya, wajib dilakukan, karena untuk meningkatkan mental kita menjadi seorang yang
berjiwa pemimpin. Berani mengambil resiko. Jangan mengungkit masa lalu yang buruk, karena itu tidak baik untuk pikiran, kesehatan psikis kita. Jangan mengungkit masa lalu yang buruk. Hilangkan sifat perfeksionis. Selanjutnya, menjauh kebiasaan buruk. Melatih rasa empati, menilai orang lain dengan adil, selalu menambah pengetahuan. Sempatkan merenung. Jelas merenung itu ada untuk mengintrospeksi diri kita sendiri ya. Bisakah membuat rencana? Melatih sikap tenang dan pengendalian diri. Bisa dengan cara meditasi atau gimana kalian lah, bisa dengan musik juga bisa. Sikap waspada, berusaha lebih objektif. Selanjutnya saya akan menceritakan kisah inspirasi, yaitu seorang atlet atletik yang bernama Derek Raymond. Derek Raymond asal Inggris. Pada waktu saat bertanding tahun 1992 dalam Olimpiade Inggris, ia harus mengubur impiannya untuk meraih medali dalam ajang bergengsi itu di Barcelona. Karena cedera lututnya, tiba-tiba kambuh saat itu sedang dalam pertandingan berlari estafet 400 meter. Padahal timnya sudah mencatat waktu tercepat, namun ketika giliran Derek untuk berlari dan mencari kemenangan untuk Inggris, lututnya kembali mengalami cedera. Padahal jarak untuk mencapai finish tersisa 250 meter lagi. Walau tahu dia kalah, Derek dengan kaki terpincang-pincang dibantu pelatih yang juga ayah kandungnya untuk tetap menyelesaikan lomba. Jadi inti cerita ini adalah selesaikanlah apa yang harus diselesaikan. Maksudnya di sini berusaha sekuat tenaga walaupun kenyataan itu pahit, karena kita tidak bisa memenuhi harapan orang lain, tetapi kita minimal sudah berusaha melakukan sekuat tenaga kita untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk mencapai ekspektasi orang-orang luar. Janganlah memandang orang atau diri sendiri terlalu tinggi, karena pada saat kita nanti jatuh, kita akan terpuruk melebihi apa yang kita bayangkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.